Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serina Saraswati, kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan proses pembuatan bayi tabung. Sejak bayi tabung atau inseminasi buatan dimulai pada tahun 1977 oleh P.C. Stokes dan R.G. Edwards, diikuti dengan lahirnya Louise Brown sebagai bayi pertama hasil program bayi tabung IVF di Oldham, England pada 25 Juli tahun 1978. Metode ini semakin berkembang dan semakin diminati. Program bayi tabung merupakan salah satu metode untuk pasangan suami istri yang menginginkan kehamilan, dan biasanya metode ini merupakan pilihan terakhir karena telah melakukan berbagai hal pengobatan kesuburan selama beberapa tahun, namun tidak kunjung berhasil. Pahami proses bayi tabung sebelum mengambil keputusan. Apa itu bayi tabung? Bayi tabung alias in vitro fertilization (IVF) merupakan suatu pilihan alternatif bagi Anda yang ingin punya anak. Bayi tabung dilakukan dengan cara menggabungkan telur dan sperma di luar tubuh. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi dan sudah dalam fase siap akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Begitulah penjelasan sederhana tentang bayi tabung. Berikutnya proses bayi tabung. Proses bayi tabung sebenarnya berlangsung sangat panjang karena diperlakukan persiapan yang matang. Proses bayi tabung ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan secara profesional dan sesuai indikasi. Bayi tabung tidak diambil karena mengikuti gaya hidup atau karena alasan non-medis lainnya. Sebelum memulai proses bayi tabung, ada beberapa hal yang harus diketahui sebagai amnesia dan atau pemeriksaan awal. Misalnya seperti bagaimana dengan keadaan hubungan seksual, rutinitas hubungan suami istri, kesehatan pasangan sudah pernah diperiksa kemana saja, pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana, stabilitasi hormoni siklus haid teratur atau tidak, apa ada gangguan haid lainnya, keadaan fisik, riwayat pekerjaan sehari-hari, olahraga, keadaan psikis, stres pekerjaan, stres urus rumah tangga. Adapun tahap melakukan proses bayi tabung itu seperti penilaian hormon, penilaian cadangan sel telur, penilaian organ kandungan, penilaian sistem imun, pencegahan terhadap infeksi khusus, sehingga penilaian kualitas sperma. Sementara syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri sebelum mengikuti program bayi tabung adalah pasangan suami istri yang sah, bukan untuk donor sperma atau donor sel telur atau peminjaman rahim dengan indikasi yang jelas seperti kelainan tuba, endometriosis gagal, inseminasi gagal, terapi konvensional, kelainan faktor suami, dan sebagainya. Berikut saya akan jelaskan proses bayi tabung. Obat-obatan hingga pengambilan sel telur. Umumnya prosedur bayi tabung dilakukan setelah konsumsi obat-obatan. Tindakan bedah atau inseminasi buatan tidak mampu mengatasi masalah ketidaksuburan. Metode bayi tabung terdiri dari serangkaian prosedur. Proses bayi tabung dimulai dari merangsang tubuh wanita dengan suntik hormon untuk memproduksi beberapa sel telur sekaligus. Selanjutnya adalah pengujian melalui tes darah atau ultrasound untuk menentukan kesiapan pengambilan sel telur. Sebelumnya pihak wanita juga akan diberikan suntikan yang akan membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan memulai proses ovulasi. Selama prosedur pengambilan sel telur, dokter akan mencari folikel dalam rahim dengan menggunakan metode ultrasound. Sel telur kemudian akan diambil dengan menggunakan jarum khusus yang memiliki rongga. Prosedur ini berlangsung sekitar 30 menit hingga 1 jam. Sebagian wanita diberikan obat pereda nyeri sebelum dilakukan prosedur tersebut. Namun bisa juga diberikan obat penenang ringan sehingga bius total. Sel telur segera dipertemukan dengan sperma pasangan yang harus diambil pada hari yang sama. Kemudian disimpan di dalam klinik untuk memastikan perkembangannya.
maksimal. Setelah embrio berhasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, maka embrio akan dimasukkan ke dalam rahim. Dokter akan memasukkan semacam tabung penyalur yang disebut kateter ke dalam vagina hingga sampai ke dalam rahim untuk memperbesar kemungkinan hamil. 3 embrio umumnya ditransfer sekaligus 2 pekan. Setelah transfer embrio, maka pihak wanita akan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Tingkat keberhasilan bayi tabung. Peluang keberhasilan program bayi tabung tergantung usia. Untuk usia di bawah 30 tahun, tingkat atau peluang keberhasilan mencapai 40,5%. Di usia 30-38 tahun, peluang berhasil mencapai 28-30%. Dan untuk usia 38-42 tahun, mencapai peluang sekitar 10-11%. Di atas usia 42 tahun, bisa dikatakan peluang untuk hamil walaupun menggunakan bayi tabung tingkat keberhasilannya adalah sekitar 0%. Gagalnya program hamil bayi tabung ini bukan hanya tergantung dari tingkat usia saja, bisa juga disebabkan karena embrio yang tidak bisa menempel di dinding rahim atau tidak terjadinya implantasi di dalamnya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor cacat kromosom. Selain itu, terdapat beberapa hal lainnya yang menjadi penyebab gagal bayi tabung ini dan tidak diketahui apa yang menyebabnya. Jadi sebaiknya sebelum memilih jalan menggunakan program bayi tabung, sebaiknya harus disiapkan mental dan juga fisik kita terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih.